Baik, topik selanjutnya yaitu mengenai medan listrik pada konduktor bola berongga. Di sini kita akan melihat apa yang akan terjadi, bagaimana pengaruh medan listrik pada konduktor bola berongga. Di sini konduktor bola berongga itu seperti tahu bulat ya, kalau teman-teman tahu tentang tahu bulat. Jadi tahu bulat itu kan kalau dalamnya kosong ya, sama kayak gini. Jadi bola berongga dalamnya itu kompong, tidak ada isinya. Nah, pada bola berongga, muatan itu tersebar merata di permukaan bola, di kulit bolanya saja. Sedangkan di dalam bolanya tidak ada muatan. Misalkan di sini kita alirkan listrik, misalkan jenis muatannya positif, maka positifnya hanya ada di permukaan bolanya saja. Kalau di dalam bagaimana? Karena di dalam tadi kosong, tidak ada isinya, maka muatan positifnya tidak ada juga di dalamnya. Itu ya, jadi ini penuh merata ada di permukaan bolanya saja gitu. Nah, suka ada beberapa pertanyaan, yaitu yang A, medan listrik di dalam bola berongga, medan listrik di permukaannya atau di kulitnya, dan medan listrik di luar bolanya. Nah, kita lihat. Misalkan di sini tengah-tengahnya kita tarik ya. Set. Oke. Nah, misalkan di sini adalah titik pusat bolanya. Di sini O, pusat bola. Terus di sini adalah di dalam bola titik poin A, ini titik poin B pas di kulit, sama titik poin C di luar dari permukaan bola. Nah, kalau medan listrik dalam bola, seperti yang kita tahu medan listrik itu E, rumusnya K Q per R kuadrat, begitu ya. Nah, karena muatan dalam bola ini tidak ada, maka Q di sini sudah sama dengan 0. Jadi K dikali 0 dibagi R kuadrat ya sama dengan 0 ya. Jadi notesnya adalah kita nggak usah ngitung aja kalau medan listrik dalam bola, itu sudah sama dengan 0. Otomatis 0 ya, karena tidak ada muatan. Medan listrik di permukaan bola. Nah, kalau di permukaan bola, ini untuk yang dalam ya, yang A. Nah, untuk yang B berarti K, Q, jaraknya jarak jari-jari. Nah, ini jarak jari-jari, R ya. R kuadrat. R besar itu untuk jari-jari ya. Terus medan listrik di luar bola. Nah, kalau di luar bola berarti EC sama dengan K Q per R kuadrat, di mana R itu ini jarak dari pusat sampai titik C. Nah, ini saja. Jadi dari O sampai ke titik C ini kita lambangkan dengan R kecil gitu ya. Jadi ini persamaannya. Nah, grafik hubungannya antara medan yang lambangnya E dengan jarak yang lambangnya R, di mana E itu satuannya Newton per Coulomb, kalau R itu kita dalam meter. Nah, kita lihat pada titik O, pada pusat bola, tadi medan listriknya di dalam bola itu sama dengan 0 sampai di kulitnya. Jadi dari 0 sampai ke kulit dia 0, tidak ada. Dari O sampai R tidak ada muatan, tidak ada medan listrik, maka grafiknya yang di sini dinilai 0. Nah, tiba-tiba pas di kulit dia penuh, muatannya full tank di sini. Jadi set langsung besar. Nah, lalu semakin jauh medannya semakin lemah. Seperti ini grafiknya. Jadi limit mendekati 0 ya. Tidak akan 0, tapi ya mendekati. Terus gitu. Begitu. Ini untuk grafiknya. Nah, kita beranjak ke contoh. Nah, ini contohnya, bola konduktor, kalau tidak disebutkan dia jenisnya berongga atau pejal, berarti dianggapnya berongga ya. Bola konduktor berjari-jari, berarti di sini kita punya data R ada 5 cm, diberi muatan listrik homogen Q 20 mikrocoulomb. Tentukan kuat medan listrik pada jarak 2,5, 5 cm dan 10 cm dari pusat bola. Berarti kalau kita gambarkan, jadi seperti ini contohnya. Yang ini pusat bolanya, lalu berjari-jari sampai sini 5 cm, 2,5 nya di sini. Ini untuk pertanyaan yang A, ini untuk pas pertanyaan yang B, dan ini untuk pertanyaan yang C. Nah, kita jawab.
untuk yang poin A, medan listriknya karena di dalam bola tadi adalah 0. Kalau yang B, medan listrik di titik B berarti K Q per R kuadrat. K-nya 9, 10 pangkat 9, muatannya sebesar 20 mikrokulom. Ini harus kita ubah dulu ke kulom, yaitu 20 kali 10 pangkat min 6 kulom. Lalu dibagi dengan jarak dari pusat sampai titik sampai titik B ya, yaitu 5 cm, berarti 5 10 pangkat min 2 dikuadratkan ya. Hasilnya adalah 9 dikali 20 kali 10 pangkat 3 per 25 kali 10 pangkat min 4 sama dengan, sederhanakan saja, ini 4 ini 5, berarti 36 dibagi 5, 36 dibagi 5 kali 10 pangkat 7 setara dengan 7,2. 10 pangkat 7 satuannya Newton per Coulomb. Ini untuk pas lagi di permukaan. Nah, untuk poin C, medan di C berarti K Q per R kuadrat. K-nya 9, 10 pangkat 9, muatannya 20, 10 pangkat min 6, jaraknya dari pusat sampai titik C. Jadi kita kalau menghitung harus dari pusat ya, sampai titik yang mau kita cari 10 cm, berarti 10 kali 10 pangkat min 2 harus dalam meter ya, kuadrat sama dengan, berarti di sini 10 min 1 10 min 2 berarti 180 kali 10 pangkat 5 ya, Newton per Coulomb. Nah, seperti itu contohnya. Oke, jadi notesnya adalah kalau medan listrik di dalam bola itu sama dengan 0. Kalau di kulit itu maksimum pakai R jari-jari. Kalau di titik C berarti kita pakai jarak dari pusat bola sampai titik yang mau kita cari pakai R kecil kuadrat. Begitu. Semoga bermanfaat.